Halo Mas Mbak semua, welcome to Medcraft Class. Jadi Medcraft Class itu apa sih? Ini sebenarnya program kerja dari Merpati Putih Unpad 2020. Medcraft Class sebenarnya sudah pernah dilaksanakan secara offline di awal tahun 2020 sebelum pandemi. Dan saat ini kita mengadakan secara online atau virtual di YouTube channel Merpati Putih Unpad. Jadi, Medcraft Class merupakan suatu kegiatan pelatihan dalam pengembangan bakat di bidang seni dan desain kepada seluruh pengurus dan anggota Merpati Putih Unpad yang mana berhubungan dengan media kreatif masa kini. Jadi, pelatihan dan pengembangan media dan seni gimana sih itu? Oke, jadi untuk Medcraft Class offline, di awal tahun 2020 kemarin, kita telah mengadakan pelatihan bagaimana sih menggunakan Photoshop. Jadi kita mengajarkan dasar-dasar dari Photoshop itu sendiri. Berhubung tahun ini online, dan kita nggak bisa tatap muka secara langsung dengan pengurus ataupun anggota Merpati Putih Unpad, jadi kita mengadakan secara virtual melalui konten YouTube channel. Di konten kali ini kita lebih membahas ke konsep. Jadi konsep apa? Konsep ketika kita harus mempersiapkan media informasi kreatif atau media promosi di media sosial bagi suatu organisasi. Oke, kita langsung aja yuk tengok obrolan Amel dan Amal kemarin mengenai media informasi kreatif. Next. Oke Mas Mbak, sekarang Amel nggak sendiri, udah sama Amal. Jadi Amal atau nama lengkapnya adalah Amalia Karisma. Kita ini sering ketukar sebenarnya. Jadi Amal sama angkatannya, angkatan 2018, tapi saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Merpati Putih Universitas Pajajaran tahun 2020. Say hi Amal. Halo. Oke. Jadi di sesi Medcraft Class kali ini, kenapa sih Amel ngundangnya Amal? Padahal Amal kan wakil ketua, Amel yang megang Medcraft. Tapi kenapa Medcraft Class-nya sama Amal? Karena Amal ini tahun lalu, kepengurusan lalu telah menjabat sebagai kepala divisi Medfo 2019, dan sekarang Amel sedang melanjutkannya. Dan kebetulan ilmunya Amal, alhamdulillah, lebih tinggi dari Amel. Iya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja bareng Amal. Yang mana Amal ini aku lihat dari feed MPUP, MP Unpad, itu merupakan pelopor terbentuknya feed yang lebih rapi, feed Instagram, terus media promosi juga lebih terkonsep. Nah dari situ, Amel mau tanya nih ke Amal, jadi apa aja sih Mal sebenarnya yang perlu dipersiapkan ketika kita mau mengkonsep media promosi organisasi, utamanya Merpati Putih Unpad ini, di media sosial, jadi biar kelihatan lebih rapi, interaktif, estetik, enak dilihat, enak dipandang. Itu apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu? Dan kenapa bisa kepikiran ngerapiin feed kayak gitu? Mangga. Dijawab ya? Nggak usah dijawab, dengerin aja udah terselesai pulang. Dijawab dong. Ayo. Jadi awalnya itu berasal dari keresahan diri sendiri ya. Waktu PAB atau penerimaan anggota baru di Ospek waktu 2018 lalu itu sebenarnya dari awal emang pengen masuk pencaksilat gitu kan. Nah, ngelihat di apa ya, Student Day itu ada dua nih pencaksilatnya. Ternyata ada pencaksilat yang sebelah sama yang ini MP. Terus yang lihat kok Instagramnya kayak gini ya, kurang menarik banget. Terus mulai dari situ kayak wah kepikiran kenapa nggak aku ubah aja gitu. Jadi akhirnya mulai dari situ pengen merubah biar lebih baik lagi ke depannya, biar lihat terus banyak yang tertarik ikut MP ini. Oke. Jadi semua dari keresahan pribadi ya. Jadi waktu Amal ingin cari tahu tentang MPUP, informasinya masih sedikit. Jadi Amal pengen
mengembangkan media sosialnya. Terus sebenarnya waktu pertama kali Amal mau nyusun konsep promosi di media sosialnya, apa aja sih yang dipersiapkan gitu? Kok bisa serapi itu, warnanya juga bisa senada, gitu. Sebenarnya itu baru awal banget sih bikin kayak gitu. Nah, awalnya tuh kayak ngeliat dulu feeds Instagram dari organisasi-organisasi lain, kayak BEM, terus ya pokoknya Hima, kayak gitu-gitu. Terus kalau palet warnanya itu tergantung dari kepengurusannya di kedepannya kan. Maunya ketuanya seperti ini, jadi cari-cari kayak inspirasinya warnanya tuh dari website-website, terus dari konten-konten kreator yang desain kayak gitu awalnya. Terus udah kita cari konsep warna dan lain-lainnya, kita tanya dulu ke ketuanya, cocok nggak nih buat tahun ini, kayak gitu. Kalau udah di ACC baru bisa dijalankan. Wah, oke. Bener juga sih. Soalnya kemarin waktu aku juga itu kan menyesuaikan, jadi sesuai dengan kabinetnya kan. Sekarang kan soalnya Merpati Putih ada kabinetnya ya, jadi disesuaikan dengan warna kabinet itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, Mas, Mbak, semua generasi berikutnya yang akan meneruskan kepengurusan Merpati Putih Unpad, alangkah baiknya untuk dikomunikasikan semuanya, mulai dari warna kabinet, nanti disesuaikan dengan warna media sosialnya, setelah itu logo kabinet apa, terus ciri khas dari kepengurusan tahun itu apa, gitu ya Mal ya? Iya. Oke, dan lanjut nih ke berikutnya, kan udah nge-prepare nih, udah kepikiran mau bikin media promosinya lebih interaktif, terus habis itu udah dipersiapin semuanya. Terus waktu ngedesainnya nih, desain yang per konten yang akan diupload, itu kan ada komposisinya ya. Jadi di dalamnya kadang ada gambar, ada tulisan. Nah, sebenarnya gimana sih apa aja yang perlu diperhatikan ketika kita membuat suatu desain, kayak fontnya atau gambarnya, ukurannya, jenis-jenis fontnya, dan warna-warnanya itu apa aja sih yang perlu diperhatikan, Mal? Kalau untuk komposisi desain sendiri, karena kita di bawah naungan organisasi, pastinya ada logo dari organisasi sendiri. Kayak kalau kita kan ada Unpad, terus ada Merpati Putih, logo kabinet juga, kayak gitu. Terus kalau untuk warna, kita kan udah sepakat di awal warnanya apa, itu yang dipakai. Kalau untuk fontnya, biasanya aku pakai 2-3 font untuk estetika. Jadi kalau lebih itu nanti bakal apa ya, kalau Rame, pengalaman terlalu aku penuh kalau gitu lebih ya? terlalu penuh banget, jadi kayak bingung sama informasinya. Biasanya itu kalau untuk font untuk judulnya itu pakai yang jelas, yang fontnya kayak bold gitu. Kalau untuk informasi yang penting kayak kecil-kecil gitu, biasanya pakai font yang biasa aja, yang tipis kayak gitu. Udah sih, gitu aja. Oke. Terus kalau untuk ukurannya nih, Mal. Jadi kan font kan biasanya ada ukur-ukurannya. Nah, baiknya size fontnya tuh kayak untuk judul, antara judul sama apa ya, penyampaiannya tuh ada kayak minimal ukurannya nggak sih? Atau ya udah tergantung yang buat desain aja, mau nyesuaiinnya gimana? Kalau ukurannya sendiri tergantung aplikasi desain yang dipakai ya biasanya. Kalau di Photoshop sendiri sama Corel pastinya beda. Jadi tergantung yang bikin desainnya itu. Kalau bisa sih pastinya kalau untuk judul itu yang gede, jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu susah dilihat juga gitu. Kalau untuk kayak informasi dasarnya ditaruh di bawahnya itu cukup kecil aja, tapi jangan terlalu kecil banget gitu.
Oke. Terus untuk penempatan antara, misal ada gambar, ada tulisan. Penempatan gambar sama tulisan biar terlihat tetap rapi, tapi nggak, apa ya, kan itu macam-macam kan, jadi nggak, tetap terlihat rapi dan nggak penuh, itu gimana sih, Mal? Kalau penempatan itu kita lihat warnanya juga sih. Kalau warna gambarnya rame, terus kita taruh tulisan di atasnya, itu pasti bakal apa ya, bakal nggak tersampaikan gitu informasinya. Terus biasanya sih cari gambar yang nggak terlalu rame banget. Terus kalau penempatannya itu biasanya di tengah, atau kalau mau nempel di bawah ya di bawah sekalian, terus tulisannya ada di atasnya, atau ada di atas gambarnya itu sendiri, tapi warnanya dibikin kontras gitu. Jadi biar kelihatan informasinya apa. Oke, oke. Sip, sip nih. Nah, kan tadi udah ngebahas apa aja yang perlu dipersiapin, komposisi desain tuh apa aja. Terus gini, biasanya di media promosi kan kita nggak cuman ngeposting satu macam desain, maksudnya satu macam informasi. Kadang kan ada poster acara, ada pengumuman atau pemberitahuan, ada perayaan juga gitu. Nah, gimana sih baiknya membedakan desain-desain antara desain perayaan, desain informasi atau edukasi, terus desain poster, itu gimana baiknya membedakan pola desain tersebut? Jadi kalau untuk pembedanya itu dari satu konten ke konten yang lain itu biasanya warna, kalau yang sepengalaman aku. Jadi dibedain warnanya biar tahu, kayak misalnya kita ada info acara nih, warnanya biru. Nah, FYI warnanya merah gitu. Jadi kan beda. Nah, di situ ada pembeda antara konten satu sama konten yang lain gitu. Yang jadi pembedanya warna. Oke. Jadi kalau dari Amal, untuk pembedanya baiknya warna ya tadi ya? Iya, kalau bisa sih sama, kalau mau sama komposisi fontnya atau apa gitu bisa juga. Oke, terakhir nih, karena tadi kita udah ngomongin apa aja sih yang perlu direncanakan, perlu dipersiapkan, lalu komposisi desain bagaimana membedakan desain yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir ini yang paling penting, yaitu ada nggak sih rekomendasi dari Amal untuk kita nih, misalnya cari sumber ilustrasi, lalu kombinasi palet warna warna untuk desain, palet warna, dan juga kombinasi font yang bagus itu gimana biar fontnya nggak terlalu tabrakan atau rame. Ada nggak nih Mal rekomendasinya Mal? Kalau untuk ilustrasinya sendiri, biasanya aku dulu pakai dokumentasi pribadinya MPUP sendiri. Kalau emang benar-benar udah nggak ada, baru kita cari di internet, di Google gitu, kayak misal di PNG3 atau yang lain-lainnya. Kalau untuk font sendiri, carinya di Davon. Pasti kalau desainer, kalau yang udah pengalaman dulu waktu SMA, itu pasti tahu Davon itu tempat cari font yang lengkap banget lah, mulai dari ilustrasi font yang kayak gimana pasti ada gitu. Kalau untuk warna sendiri itu carinya di website colorhunt.co, terus ada lagi color palette kayak gitu. Terus ada juga di Instagram Mr.Ugo, terus ada juga Awesome Color, itu sih biasanya yang dipakai. Oke, wah, sip-sip. Makasih banyak nih Mal untuk sharing-sharingnya hari Ya, ini. sama-sama. Semoga bermanfaat sharing kita di Medcraft Class kali ini untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi tolong tadi dicatat dan diperhatikan detail-detailnya yang sudah diberikan sama Amal, ilmu-ilmu yang telah dibagikan oleh Amal. Makasih banyak Amal. Sama-sama. Ya, jadi gimana? Udah tahu kan mengenai
konsep apa aja yang harus dipersiapkan, bagaimana mempersiapkannya, dan kenapa sih Amal sampai berpikiran untuk mengubah media sosial Merpati Putih Unpad menjadi lebih menarik seperti itu hingga saat ini, dan apa saja yang perlu kita persiapkan di awal kepengurusan ketika harus mempromosikan organisasi kita di media sosial. Oke, sekian aja untuk Medcraft kelas kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton. See you!